Episode 1781 melahap awan dan menyemburkan kabut untuk membuat pintu muncul. Jiwa ketiga memiliki ingatan yang mendalam tentang kompetisi dalam 5 bulan. Dalam kompetisi tersebut, setelah mendapatkan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, ditambah dengan kultivasinya, yang sudah kuat dalam generasi ini, Zhou Li bergegas masuk ke 10 besar. Dia finish di posisi ke-9 dan memperoleh hadiah dari berkultivasi di kolam Donglin. Adapun Su Dao, setelah kehilangan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, dia menjadi lebih pemalu. Kepribadiannya menjadi bengkok dan agak gelap. Dia gagal dalam kompetisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini adalah titik balik besar dalam kehidupan Su Dao dan alasan besar mengapa kepribadiannya berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, Su Dao mengalami kemerosotan dan jarang berbicara dengan orang lain. Dia akan berkultivasi dengan pintu tertutup sendirian sampai dia bertemu leluhurnya. Nenek moyang akan mengajarinya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Sayangnya, hal baik itu tidak bertahan lama. Pertemuan tak terduga menyebabkan Su Dao diusir dari sekte Donglin. Setelah itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Dao dari sekte Donglin tidak ada lagi. Yang tersisa adalah penguasa surgawi 7 warna, yang berjuang dan dengan enggan menjadi kejam dan bengis hingga akhirnya dia menciptakan 7 sekte Dao. Adapun Zhou Li, pada hari penguasa surgawi 7 warna menyelesaikan Dao-nya, dia menangkap Zhou Li dan membunuhnya dengan kejam. Semua peristiwa ini muncul di benak Wang Lin seperti gambar. Dia duduk di gunung di samping sungai yang mengalir. Dia memandangi sungai seolah-olah sedang melihat waktu berlalu. Ini adalah hari ketiga setelah guru Su Dao mengajarinya seni surgawi Cloud Dao dan kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Adapun Zhou Li, dia juga berkultivasi dengan pintu tertutup, dan kebenciannya pada Su Dao sama seperti kebencian Su Dao padanya di masa lalu. Sungai terus mengalir dan ingatan jiwa ketiga menjadi kabur di benak Wang Lin dan digantikan oleh Cloud Dao Heavenly Art. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte 13 faksi di wilayah ini. Meski tidak sekuat sekte Matahari Ungu, namun sangat misterius. Murid-murid mereka jarang keluar rumah. 3 seni besar sekte ini sangat terkenal di benua astral abadi, dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Di antara 3 seni besar, seni surgawi Cloud Dao sangat mendalam. Itu berfokus pada awan dunia, dan sama halusnya dengan Grand Dao dunia. Setelah berintegrasi dengan awan, pinjam awan untuk menyerap esensi dunia dan menggunakannya untuk mengeluarkan mantra hebat Cloud Dao. Membentuk monster awan sendiri yang melahap awan dan mengeluarkan kabut adalah mantra pertama dari seni ini. Mantra ini tersembunyi di dalam seni pengantar. Jika seseorang mengembangkan seni pengantar hingga batasnya, ia dapat memahami mantra ini. Bagi yang lain, seni surgawi Cloud Dao akan membutuhkan banyak waktu dan pemahaman yang kuat selain banyak waktu. Namun, Wang Lin sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Li atau Su Dao di masa lalu. Menambahkan fakta bahwa Wang Lin memiliki 7 esensi yang telah dia pahami sendiri, mengembangkan seni pengantar dengan sangat sederhana. Untaian asap melayang keluar dari sungai di hadapannya dan terbang ke arahnya. Setelah mengitarinya beberapa kali, mereka memasuki tubuhnya. Asap hitam perlahan mengepul dari awal dan akhir sungai ini. Mereka seperti awan, dan semuanya terbang menuju Wang Lin, perlahan memasuki tubuhnya. Sosok Wang Lin berkedip-kedip di dalam awan. Tak lama kemudian, tidak hanya sungai yang mengeluarkan asap putih, rerumputan pun demikian. Segera, Wang Lin bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya dalam jarak 1000 kaki di sekitarnya. Awan putih bergerak seolah ada naga di dalamnya. Saya ingin tahu apakah saya dapat terus mengembangkan seni surgawi Cloud Dao ini setelah saya meninggalkan bunga kelima. Wang Lin merenung di dalam awan putih. Meskipun dia baru mengolah mantra ini selama 2 hari, dia telah melihat betapa kuat dan luasnya mantra itu. Cara menyerap awan di dalam tubuh ini dapat mengubah struktur tubuh hingga menjadi seperti awan. Itu akan terpisah dari dunia dan menyulitkan orang untuk melihat ke dalam dirinya. Wang Lin duduk di tepi sungai dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Wang Lin telah duduk di sana, menyerap penciptaan dunia ini. Untaian gas putih masuk ke tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman. Semakin dia mengembangkan seni tersebut, semakin banyak distorsi dan tanda-tanda kehancuran yang muncul. Namun, kecuali ada sesuatu yang cukup drastis yang menyebabkan ingatannya terbalik dan terjadi keruntuhan, distorsi ini tidak akan membantu Wang Lin menemukan pintu yang sebenarnya. Pada hari ini, awan di sekitar Wang Lin benar-benar menghilang, dan ketika semua awan memasuki tubuh Wang Lin, dia membuka matanya.
Matanya seperti awan, buram tapi mengandung kekuatan aneh yang bisa menghalangi orang lain. Jika orang lain menatap matanya, mereka akan merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan tebal dan kehilangan diri mereka sendiri. Seni ini tidak biasa. Wang Lin mengeluarkan seteguk udara kotor. Udara ini seperti kabut kelabu dan bergerak seperti naga. Setelah diluncurkan lebih dari 30 kaki, perlahan-lahan menghilang. Awan di sini tidak terlalu padat, tidak cukup untuk mengembangkan seni ini. Jika saya ingin menyelesaikan bagian pengantar dan mengubah ingatan, saya perlu mencari lebih banyak awan untuk diserap. Wang Lin berdiri di sana dan matanya berbinar. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Ini adalah peta yang dia buat. 1 bulan yang lalu, ketika guru Sudao mengajari Wang Lin seni surgawi Cloud Dao, perubahan dari ingatan aslinya menyebabkan 8 pintu tersembunyi muncul. Namun, perasaan 8 pintu itu langsung menghilang dan Wang Lin hanya bisa mendapatkan peta kasar lokasinya. Selama bulan ini, saat Wang Lin berlatih seni tersebut, distorsi yang terus-menerus memungkinkan dia untuk perlahan-lahan membentuk garis besar. Posisi 8 pintu secara bertahap menjadi lebih jelas. Wang Lin bangkit dan melompat ke udara. Dia menghilang dari sungai kecil dan muncul di langit di atas sekte Donglin. Dia tidak berhenti ketika awan putih mengelilinginya, dan dia maju ke depan seperti awan. Seni Cloud Dao, kilatan tanpa akhir. Di langit, awan gelap menutupi area ini. Guntur bergemuruh dan hujan turun di dataran di bawah. Awan gelap menutupi wilayah yang luas, dan ada juga kota di bawahnya. Kota ini berisi manusia yang tak terhitung jumlahnya di benua astral abadi. Wang Lin duduk di dalam awan gelap. Tangannya membentuk segel dan melambai. Guntur menjadi lebih hebat saat kilat berenang tanpa henti menembus awan, dan hujan mulai turun lebih deras. Namun, awan mulai bergejolak saat untaian awan gelap diekstraksi dan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, awan gelap menjadi tipis dan sebagian besar menghilang. Ada segumpal awan yang sepertinya mengandung semangat dan bergerak maju dengan cepat. Saat ia menyentuh awan lain, awan itu akan mulai bergejolak dan terserap. Kemudian awan seukuran telapak tangan ini akan segera menjauh. 7 hari lagi berlalu setelah 7 hari ini. Dalam sekejap, sudah 2 bulan sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Awan yang melayang ke suatu tempat dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi 7 naga awan, menampakkan sosok di dalamnya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Pupil matanya menghilang dan digantikan oleh awan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam 2 bulan ini, saya telah berhasil mengembangkan bagian awal dari Cloud Dao ke tingkat ke-9, hanya selangkah lagi untuk mencapai penyelesaian. Namun, ini bukanlah panen terbesar. Hasil sebenarnya adalah dalam 2 bulan mengubah ingatan ini, saya telah menemukan 1 dari 8 pintu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius, tetapi melalui awan di matanya, itu tampak aneh. Sebuah pintu dengan jelas muncul di peta yang dia gambar dalam pikirannya. Jika saya beruntung, mungkin saya bisa menemukan pintu sebenarnya dengan sekali percobaan. Wang Lin melangkah maju dan menyerang bumi di bawah. Di bawahnya ada hutan tak berujung dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Terkadang terdengar auman binatang buas yang bergema di hutan. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke dalam hutan dan menyerbu menuju pintu yang dia rasakan dalam pikirannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin berhenti di sebuah pohon yang tampak sangat biasa. Pohon ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seseorang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan pohon itu. Pohon ini tampaknya bertahan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan dibutuhkan sekitar 5 orang untuk mengelilinginya sepenuhnya. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki melilit pohon. Ia meludahkan lidahnya saat melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya. Wang Lin mengabaikan ular piton itu. Dia meletakkan tangan kanannya di pohon dan perlahan menutup matanya. Kepala ular piton itu mengecil dan memanjat pohon. Bisa merasakan betapa menakutkannya Wang Lin dan tidak berani memprovokasi dia. Setelah memanjat beberapa puluh kaki, ular piton itu melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Ia menendang banyak daun mati ke udara sebelum dengan cepat meluncur ke dalam hutan. Saat ular piton itu pergi, Wang Lin membuka matanya dan melihatnya. Dia langsung menyerang ular piton itu dan meraih ekornya. Ular piton itu memutar tubuhnya untuk melepaskan diri, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan pintu raksasa perlahan muncul di punggung ular piton tersebut. Ular piton ini adalah salah satu dari 8 pintu, bukan pohonnya. Wang Lin dengan jelas merasakan ini ketika ular piton itu mencoba pergi.
Menatap pintu yang muncul di punggung ular piton itu, Wang Lin melangkah maju. Episode 1782 Ujian pertama kekuatan jahat alam semesta. Setengah jam kemudian, Wang Lin meninggalkan hutan. Dia tampak tenang, tapi dia menghela nafas. Piton itu memang salah satu dari 8 pintu, tapi itu bukanlah pintu sebenarnya. 5 bunga, 8 pintu. Jika aku memeriksa pintunya satu persatu, pada akhirnya aku akan menemukannya. Namun, bahkan jika saya sepenuhnya mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, itu tidak akan menyebabkan cukup banyak perubahan pada ingatan jiwa ketiga. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat mencari 8 pintu. Saat ini saya hanya bisa menunggu kompetisi beberapa bulan lagi. Penguasa surgawi 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang kompetisi ini. Jika saya dapat menumbangkan ingatan dalam kompetisi, itu akan cukup membingungkan untuk mengungkap pintu sebenarnya. Wang Lin melayang di udara dan merenung. Sosoknya berubah menjadi awan dan terbang menuju Sekte Donglin. Waktu segera berlalu dan 3 bulan berlalu. Lebih tepatnya, ini adalah bulan kelima sejak Wang Lin mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Saat itulah kompetisi Sekte Donglin akan dimulai. Sekte Donglin adalah bagian dari 9 sekte 13 faksi. Setiap 30 tahun, sekte ini akan mengadakan kompetisi internal di antara murid-murid tingkat bawah untuk menemukan bakat-bakat luar biasa yang bisa dijadikan fokus. Selain itu, kualifikasi untuk berkultivasi di dalam kolam Donglin membuat setiap kompetisi menjadi sangat sengit. Dunia kultivator juga merupakan dunia yang kuat memangsa yang lemah. Meski aturannya tidak boleh membunuh, cedera dan kematian tetap saja terjadi. Selama seseorang tidak melakukan pembantaian, sekte tersebut tidak akan keberatan. Sekte Donglin memiliki 321 silsilah, dan setiap silsilah akan mengirimkan 3 hingga 5 orang. Silsilah yang menang akan memperoleh imbalan yang besar. Alhasil, persaingan pun cukup sengit. Persaingan lebih dari 1000 orang akan memakan waktu. Itu juga merupakan saat yang langka ketika sekte menjadi hidup. Sekte Donglin terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengenal satu sama lain. Kompetisi adalah saat yang tepat untuk mengenal lebih banyak orang. Pada hari ini, Guru Sudao telah keluar dari kultivasi pintu tertutup. Dia memanggil semua murid dan memilih 3 untuk mengikuti kompetisi. Wang Lin dan Zhou Liu dipilih secara alami. Orang lainnya adalah seorang wanita, dia terlihat sangat cantik meskipun dia tidak tersenyum. Wanita ini bernama Qin Mei. 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang wanita ini, dan bahkan sedikit kekaguman. Namun, setelah kompetisi ini, dia akan menjadi pasangan Dao dengan Zhou Li, memotong pikiran Sudao. Orang luar akan sulit percaya bahwa Sudao sekarang pada akhirnya akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang tegas dan pintar, tetapi Wang Lin merasa berempati. Dia ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Lingkungan bisa mengubah segalanya, dan pengalaman bisa mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah sejenis keberuntungan. Itu bisa menjadi baik atau buruk. Saat Wang Lin merenung, sebuah suara indah bergema di telinganya. Saudara muda Su, saya belum memberi selamat kepada Anda karena telah memperoleh kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao. Aku bahkan tidak bisa menemukan bayanganmu akhir-akhir ini dan hanya melihatmu sekarang. Itu adalah Qin Mei, yang tersenyum cerdik dan memandang Wang Lin. Kata-katanya lembut dan aromanya tertiup ke wajah Wang Lin bersama angin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia sangat tenang dan tidak berbicara. Namun, senyumannya membuat hati Qin Mei bergetar. Dalam ingatannya, Sudao selalu pemalu, jika dia berbicara dengannya, dia akan tersipu dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, perasaan dari senyumannya sangat berbeda dari sebelumnya, seolah mengandung perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sudao sangat tampan, dan dipadukan dengan senyuman Wang Lin, mengandung pesona yang unik. Tidak jauh dari situ, Zhou Li menyaksikan semua ini, dan matanya muram. Meskipun dia terlihat sama seperti 5 bulan lalu, garis darah dan kelelahan di matanya menunjukkan gejolak batinnya. Qin Mei hendak berbicara, tetapi gurunya melambaikan tangannya dan awan menyelimuti mereka bertiga. Itu terbang menuju sekte utama dari Sekte Donglin. Persaingan para murid tingkat rendah terjadi di alun-alun utama sekte utama. Jika di lain waktu, murid dari setiap garis keturunan tidak diizinkan masuk tanpa pemanggilan. Hanya selama kompetisi para murid dari berbagai garis keturunan bisa datang ke sini. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka bisa datang ke sini. Alun-alunnya tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung 1000 kultivator.
Padahal jika persaingannya ada di sini, jumlahnya tidak akan cukup besar. Namun, Sekte Donglin mampu menjadi salah satu dari 13 fraksi 9 sekte, jadi metode mereka tidak dapat diprediksi. Para tetua sekte akan terus-menerus menambahkan batasan pada alun-alun setiap generasi. Selama setiap kompetisi, sejumlah kecil pembatasan ini akan diaktifkan, dan celah pada keretakan Donglin yang diciptakan sekte tersebut akan terbuka. Itu adalah medan pertempuran untuk uji coba pertama kompetisi tersebut. Saat ini, sinar cahaya terbang melintasi langit di atas alun-alun. Setiap pancaran cahaya guru dari setiap silsilah membawa murid-muridnya. Karena ini adalah kompetisi murid tingkat rendah, dan ada peluang bagus untuk menemukan jenius masa depan sekte tersebut, Sekte Donglin tidak pernah mengundang orang luar. Itu sepenuhnya urusan internal. Namun, ketua sekte, tetua, dan semua diaken akan hadir. Mereka ingin melihat murid tingkat rendah mana yang layak untuk dibesarkan. Ketika Wang Lin tiba di alun-alun, sebagian besar murid yang berpartisipasi ada di sini. Meski banyak orang yang berkerumun di sini, namun tidak berantakan. Seluruh tempat tertata rapi dan tidak banyak kebisingan. Akibatnya, tekanan tak terlihat secara alami menyebar ke seluruh hati setiap orang. Tekanan ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang muncul. Hal ini membuat jantung mereka berdebar kencang dan membuat mereka tidak berani bersuara. Setengah jam kemudian, murid dari 321 silsilah semuanya tiba. Mereka semua gugup dan diam. Wang Lin tetap tenang, tapi Qin Mei di sampingnya tidak lagi tersenyum. Dia tampak sedikit gugup. Zhou Li sedikit lebih baik, tetapi terlihat jelas dia sangat gugup. Ketenangan Wang Lin mengejutkan Qin Mei, tapi entah kenapa, dia juga perlahan menjadi tenang. Sekte Donglin saya telah menghasilkan generasi berbakat sampai Sekte Donglin menjadi salah satu dari 9 sekte 13 faksi. Ini diperoleh dari darah senior Anda dan diturunkan ke generasi Anda. Hari ini adalah kompetisi terbesar generasi Anda. Saya berharap dapat melihat masa depan Sekte Donglin. Saya berharap dapat melihat semangat gigih dan ketegasan seorang kultivator. Uji coba pertama kompetisi ini adalah memasuki Donglin Rift, dan batas waktunya adalah 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tujuannya adalah untuk saling mencuri token. 30 orang yang paling banyak diambil akan lolos. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Ada kilatan cahaya keemasan dan hampir 100 sosok muncul. Mereka semua adalah kultivator kuat dari Sekte Donglin. Mereka duduk di langit dan memandangi 1000 murid di bawah. Lusinan tatapan tertuju pada Wang Lin. Wang Lin telah mendengar kata-kata yang sama dalam ingatan 7 warna. Jumlah pesertanya sama, dan bahkan sosok emas di langit pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan itu sebagian besar tertuju pada Zhou Li dalam ingatan. Adapun Sudao, meskipun ada beberapa tatapan, hati Sudao bergetar di bawah tatapan itu, dan dia menundukkan kepalanya. Dia memiliki kinerja yang menyedihkan. Sebaliknya, meski Zhou Li gemetar, dia mengangkat dadanya dan tidak mundur. Dengan bakat dan kualifikasinya untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art, inilah saatnya untuk bersinar. Namun, segalanya telah berubah. Tatapan juga menyapu Zhou Li, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk bertahan, itu tidak masalah. Hampir semua tatapan melewatinya dan berkumpul pada Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia tenang seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Seolah-olah tatapan itu tidak berpengaruh padanya, dan kenyataannya memang demikian. Zhou Li mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Selama 5 bulan terakhir dia tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi, bagaimana Sudao yang pengecut berubah begitu banyak. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya dalam pikirannya direnggut oleh Sudao. Memasuki. Pada saat ini, suara perkasa itu bergema sekali lagi dan cahaya 5 warna bersinar di atas alun-alun. Sebuah pusaran raksasa muncul, dan saat pusaran itu bergemuruh, dunia asing muncul di dalamnya. Saat pusaran itu muncul, semua murid dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu membawa para murid ke dalam pusaran. Lebih dari 1000 murid dan lebih dari 1000 sinar cahaya memasuki pusaran. Alun-alun menjadi sunyi, hanya menyisakan guru dari murid-murid itu. Mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka pada sosok emas sebelum duduk untuk mengamati kompetisi. Setelah semua orang masuk, pusaran itu berhenti berputar dan berubah menjadi cermin. Itu mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Selama akal ilahi seseorang masuk, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalamnya. Metode ini memungkinkan para kultivator kuat dari Sekte Donglin menemukan kejeniusan generasi berikutnya.
Ini adalah tanah yang gelap dan tak berujung. Langit redup, seolah debu dan kabut tak berujung menutupinya. Ini adalah keretakan spasial yang diciptakan oleh Sekte Donglin. Semuanya meniru area benua astral abadi. Ketika Wang Lin muncul, dia berada di dataran yang ditutupi rumput setinggi manusia. Tempat dia muncul persis sama dengan ingatan 7 warna. Saat itu, Su Dao akhirnya kehilangan tokennya di percobaan pertama dan gagal. Dia hanya bisa melihat Zhou Li dan beberapa orang dari garis keturunannya berdiri dan bersinar. Dan Su Dao hanyalah sebutir pasir kecil di bawah cahaya itu. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Su Dao. Su Dao juga menderita pelecehan kejam Zhou Li di sini. Meskipun dia tidak terbunuh, itu adalah sesuatu yang Su Dao tidak bisa lupakan. Itu adalah titik ketika kepribadiannya berubah. Wang Lin menatap langit yang redup sambil bergumam pada dirinya sendiri, saya telah tiba, dan segalanya akan berubah. Episode 1783 Perubahan ingatan Su menyebabkan dunia runtuh. Saat Wang Lin berjalan di dataran, rumput di sekitarnya terbelah, membuat jalan untuknya. Langkahnya tidak cepat karena 3 hari sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semuanya. Namun, Wang Lin masih mempertimbangkan bagaimana Mi jiwa ketiga dan menyebabkan ingatannya menjadi lebih membingungkan. Kalau begitu aku harus bisa melakukan ini. Wang Lin mengambil langkah dan menatap langit yang gelap. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti ketika melewati Wang Lin. Ada kilatan cahaya pedang dan sinar cahaya menyerang Wang Lin. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian berwarna biru. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia memiliki aura berdarah di sekelilingnya. Ada kilatan cahaya pedang saat dia mendekat untuk mengambil kepala Wang Lin. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang. Cahaya itu bersinar terang dan kemudian pecah, memperlihatkan pedang yang hancur dan pemuda yang ketakutan. Pemuda itu gemetar dan tubuhnya langsung meledak. Dia menghilang di depan jari Wang Lin. Hanya 3 token yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh cahaya lembut dan melayang di sana, tak bergerak. Oke, aku akan mendapat tempat pertama dalam uji coba ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan setelah menyimpan ketiga token itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping seberkas cahaya yang terbang melintasi langit. Pemuda itu berjaga-jaga, dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan dia menjatuhkan pemuda itu dari langit. Wang Lin tidak sembarangan membunuh orang. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah tanda muncul. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada percobaan pertama, Wang Lin seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dia mengambil tanda dari semua orang yang dia lewati. Wang Lin secara bertahap menjadi terkenal di percobaan pertama. Ketika seseorang melihat Wang Lin, mereka akan gemetar dan menyerahkan token mereka. Wang Lin menyerang dengan sangat santai. Dia tahu ini adalah kenangan 7 warna. Setiap hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal karena ingatannya menjadi terdistorsi. Misalnya saja, di luar celah Donglin, ekspresi dan pemikiran semua orang di luar dibuat oleh ingatan 7 warna. Mereka akan bertindak tergantung pada bagaimana 7 warna berpikir mereka akan bertindak. Siapa orang ini? Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia telah memperoleh lebih dari 300 token. Tindakannya sangat menentukan, tetapi tingkat kultivasinya tampaknya tidak jauh lebih tinggi. Setiap serangan mengandung energi awan dan terlihat luar biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menandinginya di kompetisi ini. Saya tidak mengharapkan karakter seperti dia di generasi ini. Di antara sosok emas, siapapun yang melihat penampilan Wang Lin di pusaran akan terkejut. Para guru di alun-alun semua memandang Wang Lin dengan kaget di mata mereka. Wajah guru Su Dao dipenuhi dengan senyuman bangga. Semakin baik kinerja Wang Lin, semakin baik imbalannya. Di dalam percobaan pertama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar distorsi muncul saat dia mengumpulkan token dan menghapus para jenius dari ingatan Su Dao. Distorsi ini disebabkan oleh perubahan ingatan dan tanda-tanda perubahan ingatan jiwa ketiga. Simulasinya tidak cukup kuat. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan perasaan ilahi menyebar ke seluruh area. Saat perasaan ilahi menyebar, semua orang di sini muncul dalam pikiran Wang Lin. Dia mencari orang jenius yang membuat Su Dao sangat cemburu saat itu. Orang-orang ini telah menunjukkan penampilan yang memukau dan memperoleh peringkat tinggi dalam uji coba berikutnya juga. Satu orang bernama Kun Peng. Orang ini berspesialisasi dalam kecepatan dan meninggalkan bayangan setelah dia bergerak.
Dalam ingatan Seven Colored, orang ini menduduki peringkat ketiga dalam uji coba pertama. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melangkah melewati kehampaan. Dia melintasi jarak yang jauh dengan satu langkah dan tiba di area lain. Di sini, dia melihat kultivator bernama Kun Peng. Ada 3 orang di sekitar orang ini, tapi saat Wang Lin muncul, mereka bertiga mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mundur. Kun Peng memperlihatkan senyuman dingin dan hendak mengejarnya ketika dia tiba-tiba berbalik. Dia memelototi Wang Lin, yang melayang 100 kaki di belakangnya. Distorsi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin. Saat Wang Lin mendekati Kun Peng, distorsinya menjadi semakin intens, seolah jiwa ketiga semakin bersemangat. Beri aku tokenmu, kata Wang Lin perlahan. Dia benar-benar tidak ingin bertindak melawan seorang kultivator kecil seperti ini. Murid Kun Peng menyusut dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan cepat mundur jauh, tapi di mata Wang Lin, dia terlalu lambat. Dia menghela nafas dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Kun Peng menjerit menyedihkan dan membuang lebih dari selusin token giok. Saat token terbang di udara, distorsinya meningkat pesat. Aura dari 8 pintu menjadi lebih padat, tapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk menampakkan diri sepenuhnya. Apakah simulasinya masih belum cukup? Kalau begitu aku akan membantumu membunuh Zhou Li. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan perasaan ilahi terkunci pada Zhou Li. Zhou Li berada dalam kondisi yang menyedihkan dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di gunung. Dia membawa 8 token. Su Dao terkutuk. Jika bukan karena dia, seni surgawi Cloud Dao akan menjadi milikku dan aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan pada percobaan pertama. Semua ini karena Su Dao. Aku akan membunuhnya. Zhou Li duduk di sana dengan ekspresi galak. Dia sangat membenci Su Dao. Dia masuk sekte lebih lambat dariku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art? Mengapa guru sangat menghargainya? Hati Zhou Li dipenuhi dengan kebencian. Dia mengatupkan giginya dan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi gunung tempat dia berada bergetar. Setelah Zhou Li terkejut sesaat, gunung itu bergemuruh. Ekspresinya berubah drastis dan dia bergegas keluar. Saat dia meninggalkan gunung, gunung itu runtuh, dan beberapa batu menuju ke Zhou Li. Dia mencoba menghindarinya tetapi masih terkena satu serangan. Dia batuk darah saat dia mundur 1000 kaki dari gunung. Di saat yang sama, sosok Wang Lin muncul di belakang Zhou Li. Wang Lin dengan tenang berkata, Zhou Li. Kedua kata ini seperti guntur yang memasuki pikiran Zhou Li. Saat dia bergegas maju untuk melarikan diri, tangan kanan Wang Lin menekan dahi Zhou Li. Pada saat ini, gemuruh di kepala Zhou Li menjadi abadi. Saat Zhou Li meninggal, Wang Lin jelas merasakan distorsi di sekelilingnya menjadi lebih gila dan bergemuruh pelan. Seolah-olah dunia yang diciptakan oleh bunga kelima berada di ambang kehancuran. Aura 8 pintu menjadi jelas dalam sekejap. Wang Lin segera merasakan lokasi ketiga pintu itu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan kesadaran ilahinya menyebar untuk mencari murid-murid sekte Donglin lainnya. Mereka dipenuhi ketakutan saat Wang Lin mengambil token giok mereka. Semakin banyak token giok yang dia ambil, semakin kuat distorsinya, dan jiwa ketiga akan semakin gemetar. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah kebalikan dari ingatan jiwa ketiga. Kontras yang kuat ini akan menghancurkan ingatannya, dan Wang Lin bisa merasakan aura 8 pintu dengan lebih jelas. Kompetisi sekte Donglin tidak lagi mengadakan uji coba kedua atau ketiga. Jika saya mengambil semua token giok pada uji coba pertama, tidak akan ada uji coba lagi karena saya akan menjadi satu-satunya pemenang. Ini sepenuhnya akan menumbangkan ingatan jiwa ketiga. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergerak cepat. Semua murid sekte Donglin kehilangan token giok mereka karena Wang Lin saat dia melewati mereka. Jika ada yang berani melawan, Wang Lin akan segera menjatuhkannya. Namun, Wang Lin tidak bermusuhan dengan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang dari ingatan 7 warna, dia tidak membunuh mereka dengan sembarangan. Hanya mereka yang membuat 7 warna iri dan bertemu dengan kejam di kemudian hari yang dibunuh oleh Wang Lin. Setiap kali dia membunuh satu, distorsi di belakangnya akan meningkat pesat. Seolah-olah jiwa ketiga menjadi bersemangat dalam kekacauan ini. Angin kencang menyapu. Di alun-alun luar sekte Donglin, mereka semua berdiri. Lingkungan di sekitar mereka terdistorsi dan beberapa sosok bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali karena tatapan mereka tertuju pada pusaran yang berhenti berputar di langit. Mereka melihat tindakan Wang Lin dan melihat bagaimana dia mendapatkan hampir semua token giok sendirian.
Mereka melihat momen mengejutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya di Sekte Donglin. Ekspresi terkejut dan pikiran mereka hanyalah imajinasi Seven Colored. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di Sekte Donglin. Pada percobaan pertama, ketika Wang Lin memperoleh token giok terakhir, distorsi di sini sangat mengejutkan. Aura 8 pintu itu sangat jernih, tapi rasanya masih ada lapisan kabut yang menghalangi. Wang Lin berubah menjadi langit redup dan tangannya merobek langit. Wang Lin meraih langit dan membuka celah raksasa. Di luar celah itu terdapat alun-alun utama Sekte Donglin. Wang Lin berjalan ke alun-alun sebelum ekspresi terkejut semua orang. Dia melayang di langit di atas Sekte Donglin. Aku, Su Dao, berada di peringkat 1 dalam kompetisi ini. Setelah Wang Lin berbicara, langit dan bumi runtuh. Semua sosok menghilang dan segala sesuatu di dunia ini hancur. Bunga kelima bergetar dan hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura 8 pintu muncul sepenuhnya saat ingatan jiwa ketiga ditumbangkan. Aura mereka melesat ke udara seperti tiang asap. Satu-satunya hal yang tidak runtuh adalah gunung belakang Sekte Donglin, Kolam Donglin. Episode 1784 ikan berubah menjadi naga di dalam Kolam Donglin. Kolam Donglin, sesuatu yang belum pernah dimasuki penguasa surgawi 7 warna. Bahkan setelah dia diangkat untuk dibesarkan oleh leluhurnya, dia belum pernah memasuki Kolam Donglin. Ketika dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki Kolam Donglin, dia dikeluarkan dari Sekte Donglin karena sebuah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang dia sesali seumur hidup. Pada saat ini, dunia sedang runtuh, tetapi hanya Kolam Donglin yang tersisa. Ini menunjukkan betapa jiwa ketiga sangat peduli dengan penyesalan dalam hidupnya. Aura 8 pintu terlihat jelas di dunia yang runtuh. Ini melonggarkan batasan yang membuat hanya Wang Lin yang bisa memasuki dunia ini. Bagaimanapun, Wang Lin telah mengaktifkan bunga kelima dengan jiwa ketiga, jadi begitu dia masuk, bahkan hantu tua Zan pun tidak bisa masuk. Namun, saat ingatannya menjadi kacau dan runtuh, aura hantu tua Zan mengelilingi dunia ini. Dia terus-menerus mencoba memasuki dunia ini. Saat ini, meski 8 pintu telah muncul, pintu aslinya belum muncul. Jika dia mencoba mencarinya satu persatu, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat 8 pintu muncul dengan mengambil jalan pintas. Dia telah memaksa mereka untuk muncul dengan mengacaukan ingatan jiwa ketiga. Dunia sedang dihancurkan. Kemungkinan besar tempat ini akan runtuh sebelum dia menemukan pintu aslinya, lalu ke-8 pintu itu akan disembunyikan lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit menemukan pintunya. Dia akhirnya menciptakan peluang ini dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Apakah rangsangannya masih belum cukup? Su Dao, kamu meninggalkan Sekte Donglin, tapi aku dapat membantumu memenuhi keinginan terakhirmu untuk memasuki Kolam Donglin. Sangat baik. Saya, Wang Lin, akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda, tetapi Anda harus memberi tahu saya di mana pintu sebenarnya. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Hantu tua Zan dapat menghancurkan penghalang rapuh di dunia ini kapan saja. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu menuju Kolam Donglin yang belum runtuh. Dia mendekati kolam dalam sekejap. Kolam ini sama persis dengan kolam di bunga kedua, hanya saja tidak beku. Kolam itu jernih dan aroma harum keluar darinya. Dia langsung duduk di dalam kolam dan duduk. Saat dia duduk dan menyentuh kolam, 7 esensi di dalam tubuh Wang Lin bergerak. Kolam ini sangat aneh, dan mengandung energi esensi yang tak terbayangkan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 7 esensinya. Saat mereka menyatu, 7 esensi Wang Lin tumbuh dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bersepeda di dalam tubuhnya, 7 esensi keluar. Esensi api di mata kiri Wang Lin berubah menjadi lautan api dan memasuki Kolam Donglin. Tampaknya menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dan berubah menjadi tubuh api. Tubuh ini tampak persis sama dengan Wang Lin, tapi terbuat dari api. Itu dibentuk oleh esensi api. Pada titik ini, esensi api Wang Lin benar-benar melampaui sebelumnya, dan menjadi lengkap. Tubuh api itu mengenakan pakaian api, dan aura kuat meletus. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam kolam. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan seekor naga petir terbang keluar dari kolam dan mengambil bentuk manusia. Pada saat yang sama, guntur keluar dari mata kanan Wang Lin dan berubah menjadi naga guntur yang bergegas ke dalam kolam. Sama seperti badan api, badan guntur ini juga tampak seperti Wang Lin. Dia tampak seperti petir surgawi. Tak lama setelah itu, esensi kehidupan dan kematian, benar dan salah, serta karma muncul secara diam-diam.
Kolam Donglin tiba-tiba kehilangan lebih dari separuh airnya dan mengembunkan 3 esensi halus. Esensi hidup dan mati membentuk tubuh sebelum Wang Lin. Tubuh ini membuka tangannya. Tangan kirinya mengendalikan kehidupan dan tangan kanannya mengendalikan kematian. Itu tampak seperti makhluk surgawi yang mengendalikan hidup dan mati. Jubah abu-abu dan rambutnya yang panjang berkibar merupakan pemandangan yang mengejutkan. Selain tubuh sejati hidup dan mati, karma dan esensi benar dan salah juga membentuk dua tubuh. Bagi tubuh karma yang sebenarnya, telapak tangannya yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangannya yang tertutup adalah akibat karma. Tubuh ini memancarkan perasaan dunia lain, dan matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya, seolah-olah telah melihat semua perubahan di dunia. Mata tubuh asli yang benar dan yang salah setengah tertutup. Tampaknya bergantian antara benar dan salah seolah tertutup kabut. Namun, tubuh ini mengeluarkan tekanan yang membuat hati seseorang bergetar. Kelima esensi telah membentuk tubuh sejati, tapi ini bukanlah akhir. Esensi pembunuhan Wang Lin muncul dan menyerap sejumlah besar air. Ketika kolam yang tersisa kurang dari 30%, esensi pembantaian membentuk tubuh aslinya. Tubuh ini terbuat dari niat membunuh dan seluruhnya berwarna merah. Saat muncul, ia mengeluarkan niat membunuh yang dapat menghancurkan dunia. Setelah 6 esensi muncul esensi pembatasan yang dibentuk oleh garis darah di mata Wang Lin. Garis darah terbang di hadapan Wang Lin, dan itu tampak seperti sepasang mata. Air dari kolam berkurang sekali lagi hingga tersisa kurang dari 20%. Esensi pembatasan telah lengkap dan membentuk tubuh yang sebenarnya. Itu melayang di hadapannya, menjadi tubuh esensi ketujuh yang sebenarnya. Guncangan di hati Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia lupa bahwa hantu tua Zan siap untuk masuk dan pintu sebenarnya masih tersembunyi di antara 8 pintu. Dia tidak pernah menyangka kolam Donglin memiliki efek luar biasa yang memungkinkan esensinya berevolusi menjadi tubuh esensi sejati, yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Pergantian peristiwa ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Namun, dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Kolam Donglin dibentuk oleh ingatan jiwa ketiga, dan semuanya didasarkan pada kemungkinan terjadinya hal ini. Setelah dunia runtuh sepenuhnya, dia akan kembali ke dunia nyata dan semua ini akan hilang. Namun, ini memberi harapan pada Wang Lin. Itu membuatnya mengetahui pentingnya kolam Donglin. Jika aku bisa pergi ke benua astral abadi, aku harus pergi ke kolam Donglin. Wang Lin bisa mendengar suara bergema seperti orang gila di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dirinya saat ini hanyalah ilusi, tingkat kultivasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, hal ini belum berakhir. Perubahan yang lebih mengejutkan terjadi pada kolam yang airnya tersisa kurang dari 20%. Wang Lin tidak hanya memiliki 7 esensi, ia memiliki esensi ke-8. Esensi ke-8 adalah esensi air yang diperolehnya dari formasi di planet 5 elemen. Namun, itu hanya mencapai penyelesaian kecil dan masih jauh dari penyelesaian besar untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, saat ini, air di dalam kolam Donglin memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan menyatu dengan sari airnya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia merasakan esensi ke-8 dengan cepat menjadi lebih kuat. Ketika semua air menghilang dari kolam Donglin, esensi air telah lengkap. Itu juga membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh aslinya mengenakan baju gelombang air dan seluruh tubuhnya jernih seperti air. Saat itu terbentuk, tahap akhir kultivasi Spirit Void Wang Lin meningkat pesat. Dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap Spirit Void dan hanya satu langkah dari Arcane Void. Jika dia bisa membentuk esensi ke-9, dia akan melangkah ke tahap Arcane Void. 9 esensi akan menyatu menjadi satu dan mencapai puncak esensi. Setelah kolam Donglin kehilangan seluruh airnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Kolam Donglin, satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur ini, telah runtuh sepenuhnya. Wang Lin membuka matanya. Saat ini, dunia yang diciptakan dari ingatan 7 warna telah hancur total. Aura hantu tua Zan tiba-tiba masuk dan terbang menuju Wang Lin. Di saat yang sama ketika dunia runtuh, aura salah satu dari 8 pintu tiba-tiba meningkat pesat dan menekan 7 pintu yang tersisa. Ini adalah pintu sebenarnya, pintu yang menuju ke benua astral abadi. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Saat hantu tua Zan mendekat, Wang Lin melompat. Suara letupan keluar dari tubuhnya. Meskipun perasaan kuat dan tingkat kultivasi yang tinggi ini semuanya palsu, semuanya telah membuka pintu menuju masa depan cerah bagi Wang Lin.
Saat dia melangkah maju, dunia runtuh sepenuhnya di bawah kakinya. Dunia ingatan 7 warna runtuh, tapi aura pintu sebenarnya menjadi lebih kuat. Itu lurus ke depan. Hantu Tuazan tampaknya sudah gila dan dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak dapat mengejar Wang Lin, yang telah mempelajari seni surgawi Cloud Dao dan membentuk 8 tubuh esensi sejati. Wang Lin hanya mengambil 1 langkah dan muncul di depan pintu sebenarnya. Tempat ini awalnya adalah sebuah gunung yang sudah lama hancur. Yang menggantikannya adalah sebuah pintu. Pintu ini mengeluarkan aura kuno dan berukuran sangat besar. Wang Lin seperti semut sebelumnya. Saat Wang Lin mendekat ke pintu, dia tidak ragu sama sekali untuk mengangkat tangan kanannya. Semua kekuatan Dao kuno dan kultivasinya berkumpul di telapak tangannya dan menempel di pintu. Pintu gua, buka. Wang Lin berteriak, dan 8 tubuh esensi sejati muncul. Mereka semua mengangkat tangan dan menekan pintu. Pintunya bergetar dan suara gemuruh bergema. Sebuah celah muncul dan pintu mulai terbuka. Di luar celah itu terdapat benua astral abadi, dunia nyata yang luas. Wang Lin adalah orang pertama dari dalam gua yang datang ke sini setelah pintunya ditutup. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya. Mungkin roh Daois tersebar memiliki perasaan yang sama dengannya ketika dia meninggalkan 7 juta dunia dan muncul di sistem bintang kuno. Saat pintu terbuka, gelombang aura benua astral abadi yang murni keluar. Episode 1785 membakar sayap keinginan untuk mencapai benua astral abadi. Sebuah celah terbuka di pintu dan aura benua astral abadi menyerbu masuk. Dunia runtuh di belakang Wang Lin, dan hantu Tuazan muncul. Bayangan yang mengenakan jubah mengungkapkan cahaya mengerikan dan hantu di matanya dan menatap Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan hidup dan mati menyerbu hatinya ketika pintu terbuka. Wang Lin berdiri di samping pintu dan menoleh untuk melihat hantu Tuazan di kejauhan. Aura dari benua astral abadi mengalir masuk melalui celah tersebut. Hal ini membuat garis keturunan Dao kuno Wang Lin bersorak, dan aliran darahnya semakin cepat. Tampaknya menyerap aura ini. Perasaan bahaya di hati hantu Tuazan menjadi semakin kuat. Dia tidak mendekat tetapi mulai berbicara dari kejauhan. Bahkan jika kamu membuka pintunya, kamu tidak akan berani pergi. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang jiwa ketiga, masih ada naluri yang tersisa di dalam jiwa. Ada penghalang antara dunia gua dan benua astral abadi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan benua astral abadi yang bisa pergi. Bahkan jika kamu memiliki panggilan garis keturunan dan bisa pergi, jika kamu tidak menyerahkan jiwa ketiga, maka aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi saat kamu meninggalkan gua ini. Sekarang pintu sudah terbuka, tidak ada perselisihan yang mendalam di antara kami. Beri aku jiwa ketiga dan aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali ke dunia gua. Kata-kata hantu Tuazan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Wang Lin tidak berbicara. Dia tidak bisa menyerahkan jiwa ketiga. Baginya, jiwa ini bukanlah penguasa surgawi 7 warna Sudao, melainkan muridnya, Xie King. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 2 lampu hantu menyala. Kedua bola cahaya ini memancarkan cahaya seperti hantu. Di dalamnya ada garis darah. Ini adalah darah jantung Xie King. Xie King adalah reinkarnasi dari jiwa ketiga, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membentuk 3 segel. 1 untuk jiwanya sendiri, dan 2 lainnya diberikan kepada Wang Lin. Ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk gurunya sebelum dia meninggal. Setelah kedua segel ini menyatu dengan aura dari benua astral abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyegel 2 jiwa lainnya. Saat kedua segel itu muncul, sejumlah besar aura benua astral abadi yang datang melalui celah kecil di pintu bergegas menuju tangan kanan Wang Lin. Aura itu dengan cepat menyatu dengan segelnya. Cahaya hantu tiba-tiba meningkat seolah-olah 2 matahari hantu muncul di tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak kabur di dalam cahaya ini, dan bahkan pintu di belakang Wang Lin akhirnya terselubung. Pintunya tampak kabur dari jauh. Namun, kekuatan segel ini belum lengkap. Itu masih menyerap aura dari benua astral abadi. Pintunya hanya dibuka sedikit, jadi tingkat penyerapannya agak lambat. Ketika hantu Tuazan merasakan kekuatan penyegelan, pupil matanya menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis hidup dan mati. Ini berasal dari kekuatan penyegelan yang muncul setelah segel mulai menyerap aura benua astral abadi. Ada kilatan rasa dingin di mata hantu Tuazan dan dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Dia tahu ini bukan waktunya untuk mundur, meskipun rasa bahayanya sangat kuat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Hantu tua Zan mengangkat tangannya dan karakter pertempuran emas melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas bayangan jiwa 7 warna di sekitar hantu tua Zan. Jiwa Daois 7 warna tiba-tiba muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna dan bergegas menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, jiwa yang mengenakan jubah membuka tangannya. Jubah di tubuhnya memanjang seperti gelombang dan terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dua segel di tangannya masih menyerap aura dari benua astral abadi. Saat hantu tua Zan dan dua jiwa 7 warna mendekat, dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Dengan ini, 8 tubuh esensi sejati Wang Lin semuanya muncul dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh menggelegar bergema, dan bunga kelima yang runtuh menghilang, dengan cepat mengungkapkan Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen, Tang San, dan lainnya. Ada juga Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion yang terluka parah. Saat tubuh esensi sejati keluar, ekspresi hantu tua Zan berubah. Dia tidak memiliki ingatan dari jiwa ketiga, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, mata lelaki tua bernama Ma itu dipenuhi rasa takut dan tidak percaya ketika dia melihat esensi tubuh yang sebenarnya. Esensi tubuh yang sebenarnya. Ini adalah inti tubuh yang sebenarnya. Sudah sangat jarang bagi satu orang untuk hanya memiliki satu tubuh esensi sejati, tapi dia sebenarnya memiliki 8. Rumor mengatakan bahwa selain pergi ke alam Dewa Purba, ada metode lain untuk mendapatkan tubuh esensi sejati. Meski metodenya tidak pernah terbukti, itu menunjukkan betapa langkanya. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin dan 8 tubuh esensi sejatinya menyerang pada saat yang bersamaan. Hantu tua Zan, jiwa 7 warna, dan jiwa dengan jubah semuanya gemetar, dan mereka dipaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi Old Ghost Zan di muka dan memaksa Old Ghost Zan mundur. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya melalui tangan kirinya dan memasuki 8 tubuh esensi sejati di belakangnya. Mata Wang Lin berbinar. Meminjam kekuatan ini, tangan kirinya membentuk busur dan dia mundur untuk menekan tangan kirinya ke pintu. Pintunya bergemuruh, dan pada saat yang sama, 8 tubuh esensi sejati juga mundur dan menabrak pintu. Saat suara gemuruh bergema, pintunya semakin terdorong ke belakang, dari hanya sedikit hingga terbuka hampir 30%. Saat ini, pintu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mendorongnya hingga terbuka. Saat benua astral abadi yang kuat menyerbu masuk, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, semakin lebar. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi aura benua astral abadi mengalir keluar dan menyatu dengan dua segel di tangan Wang Lin. Saat ekspresi hantu tua Zan berubah drastis, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Mata hantu tua Zan dipenuhi ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk ragu, dan segera mundur. Wang Lin melihat segel di tangannya. Dia samar-samar melihat Xie Qing, dan kesedihan memenuhi matanya. Xie Qing, kamu adalah muridku dan juga tuanku. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Kedua segel itu terbang menuju Old Ghost Zan yang melarikan diri. Segel ini seperti takdir. Tidak peduli seberapa cepat hantu tua Zan, dia tidak bisa lepas dari takdir. Kedua segel itu langsung mendekati Old Ghost Zan. Sebelum ekspresi ketakutan hantu tua Zan, segel pertama menempel di dahinya. Hantu tua Zan berteriak dan tangannya membentuk segel. Saat mantra muncul, jiwa dengan jubah di sekelilingnya mengungkapkan ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya melesat ke arah segel. Namun, semua mantra dan lampu tidak mampu menghentikan segel ini. Seolah-olah tidak ada yang ada sebelumnya. Segel itu menembus segala sesuatu dan dengan lembut mendarat di antara alis bayangan dengan jubah di sekitar hantu tua Zan. Saat mendarat, jiwa dengan jubah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bayangan yang tumpang tindih muncul, dan langsung berubah menjadi jiwa 7 warna. Segel itu akhirnya mendarat di antara alis jiwa 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema saat segel itu meledak dan mengelilingi jiwa 7 warna. Dari kejauhan tampak seperti jaring, dan jiwa 7 warna menyusut bersama jaring hingga hanya seukuran kepalan tangan. Cahaya dari jiwa meredup. Pada saat ini, hantu tua Zan dengan cepat mundur, dan riak muncul di bawah kakinya. Jiwa dengan jubah di sekitar hantu tua Zan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat segel tercetak di antara alisnya. Segel itu menghilang dan menyelimuti tubuhnya. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Wang Lin telah menyiapkan hal seperti itu.
Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka awalnya berpikir bahwa Xuan Luo pada akhirnya akan membantu masalah di dunia gua. Tapi Xuan Luo belum muncul sama sekali, dan semuanya sampai sekarang bergantung pada Wang Lin. Jiwa dengan jubah yang memasuki Old Ghost Zan ditangkap di lehernya dan menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan. Semua hubungan dengan hantu tua Zan terputus. Saat sambungan terputus, mata hantu tua Zan segera menjadi redup dan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun matanya tidak bersinar, namun menjadi jernih. Dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Wang Lin, lalu pintu di belakang Wang Lin. Melihat pintu yang terbuka, hantu tua Zan tersenyum. Kamu luar biasa. Impian seumur hidupku adalah membuka pintu gua ini, tapi saat itu, aku gagal dalam arcanetri bulanku dan terpaksa bergabung dengannya. Tubuh hantu tua Zan mengeluarkan semburan gas hitam. Kulitnya layu dan sejumlah besar cairan hitam menetes darinya. Dia meleleh dan sekarat. Aku seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu. Kamu telah menyelesaikan mimpiku dan membebaskanku. Wang Lin, terima kasih. Suaranya sangat lemah, dan separuh tubuhnya telah menghilang. Namun, separuh tubuh yang tersisa berubah menjadi sinar lampu merah. Matanya bersinar seolah-olah dia telah mengeluarkan kekuatan hidupnya yang terakhir dan menyerang pintu yang setengah terbuka. Bahkan jika dia akan mati, dia harus melihat benua astral abadi yang telah dia rindukan sepanjang hidupnya. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia melihat setengah tubuh hantu tua Zan bergegas menuju pintu dan melihat hantu tua Zan menghilang di luar pintu. Episode 1786 Satu genggaman tangan untuk memberi penghormatan saat debu mengendap. Pintunya terbuka sepenuhnya. Di All Heaven, tungku raksasa yang diselimuti gas hitam di inti dunia gua bergetar. Gas hitam itu pecah sedikit demi sedikit. Retakan raksasa muncul di tengah tungku, dan cahaya keemasan tersebar. Gemuruh menggelegar bergema saat retakan semakin besar. Akhirnya tungku itu terbelah dua. Saat terbelah, sebuah pintu emas sebesar dunia muncul. Pintu terbuka dan awan memenuhi bagian dalam pintu. Terkadang Anda bisa melihat benua yang aneh, terkadang kabur. Ketika pintu itu muncul, reruntuhan di luar tungku hancur dan berubah menjadi ruang yang terhubung dengan dunia gua lainnya. Semua kultivator yang mengamati di sini merasakan getaran yang menyebar ke seluruh dunia gua. Saat getarannya bergema, pintu masuk ke inti dunia gua di All Heaven tiba-tiba menghilang dan tungku muncul. Pintu emas dari tungku memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang menyelimuti dunia gua. Di luar pintu emas, orang-orang muncul satu per satu. Orang-orang inilah yang telah memasuki inti gua dan belum mati. Ada Tuo Shen, Dao Master Blue Dream, Tang San, dan orang-orang dari planet 5 elemen. Ada juga Wang Lin. Selain suara gemuruh dari pintu emas yang terbuka, ada keheningan. Tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka semua memandang ke pintu emas dan dunia di sisi lain yang terkadang jelas dan terkadang kabur. Saat Wang Lin melihat ke pintu, matanya menunjukkan kesedihan lebih dari 2000 tahun. Pintunya akhirnya terbuka, akhirnya muncul. Wang Lin telah lama menunggu hari ini. Hari ketika dia mengetahui bahwa dunia hanyalah dunia gua, dia membayangkan hari ketika dia bisa membuka pintu ke dunia nyata. Ke benua astral abadi. Sekarang dia melihat ke pintu emas, dia sepertinya memasuki keadaan kesurupan. Kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benaknya. Dia telah pergi dari seorang anak kecil dari sebuah desa di pegunungan dan selangkah demi selangkah sampai pada masa kini, di mana dia membuka pintu dunia gua. Proses ini pahit. Sangat sedikit orang yang dapat memahami kesulitan yang dideritanya, perjumpaan yang tak terhitung jumlahnya dengan nasib baik atau buruk. Wan aku telah membuka pintu ke dunia gua. Disitulah aku akan membangunkanmu. Ini adalah janjiku padamu. Wang Lin melihat ke pintu dan merasakan kesedihan di hatinya. Dia memikirkan Li Muwan. Xie King, aku berjanji akan menghidupkanmu kembali. Saya pasti akan berhasil. Wang Lin melihat ke pintu emas. Dalam sekejap, dia seperti melihat seluruh hidupnya di dalam pintu. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melihat ke pintu emas, air mata mengalir dari matanya. Dia rindu kampung halamannya, rindu sektenya, rindu guru dan sektenya. Dia sudah terlalu lama berada di dunia gua. Dia seharusnya mati rasa, tapi kerinduannya telah berubah menjadi keinginannya untuk terus menunggu. Dia berhasil menunggu sampai hari ini tiba. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandangi pintu emas dengan emosi. Mereka sudah lama berada di dunia gua, namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang tua bernama Ma memandang Yun Yifeng dengan kebaikan di matanya.
Dia masih ingat saat itu, ketika Yun Yifeng baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, kini, selain penampilannya, Yun Yifeng sudah sangat tua. Ayo pulang. Orang tua bernama Ma itu menghela nafas. Pulang. Yun Yifeng melihat ke pintu emas. Bahkan dia yang selalu tenang pun terharu dan merasa sangat rumit. Dia bingung dan tidak jelas apakah benua astral abadi adalah rumahnya atau apakah planet 5 elemen di dunia gua adalah rumahnya. Di belakang lelaki tua bernama Ma itu ada dua lelaki parubaya dari planet 5 elemen. Mereka memandang ke pintu emas dengan perasaan rumit yang sama yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan jelas. Ada juga kura-kura hitam dan burung vermilion. Mereka melihat ke pintu emas dan merasakan kepahitan di hati mereka. Mereka mengenang 7 sekte Dao dan masa-masa mereka bersama penguasa surgawi 7 warna. Sekarang mereka akan kembali ke benua astral abadi, tetapi 7 sekte Dao kemungkinan besar sudah lama hilang. Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan anggota dunia gua, mata Dao Master Blue Dream dipenuhi dengan keraguan tersembunyi. Meskipun dia sudah tahu banyak dan mengerti bahwa dunia hanyalah sebuah gua, namun kini dia menghadap ke pintu gua, dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi atau tetap? Tuo Sen atau Tusi juga merenung dalam hati. Dia melihat ke pintu emas. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di All Heaven, di luar pintu emas, beberapa sinar cahaya mendekat. Beberapa kultivator dari dunia gua datang dari jauh. Ketika mereka melihat pintu emas itu, mereka semua terkejut. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pintu emas setelah sekian lama. Dia tahu bahwa setelah meninggalkan bunga kelima, 8 tubuh esensi aslinya telah menghilang. Esensi airnya masih dalam penyelesaian kecil, dan 7 esensi lainnya disembunyikan. Semuanya kembali seperti sebelum dia memasuki kolam Donglin. Meskipun Wang Lin tahu ini akan terjadi, dia masih merasakan gejolak kecil di hatinya, tapi dia segera menekannya. Dia sekarang dipenuhi dengan harapan tentang kolam Donglin di benua astral abadi. Mungkin ada perselisihan di antara kita, jadi mungkin kita harus bertarung sampai mati. Tapi sekarang pintu telah terbuka, semua keluhan kita hilang. Jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan dunia gua, aku akan mengirimmu pergi. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang di sini. Kata-kata Wang Lin tulus tanpa kebohongan, dan dia lelah. Kenangan lebih dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, ketika pintu akhirnya terbuka, terulang kembali di benaknya. Selama dia masih manusia, dia akan merasa lelah. Bukan saja dia lelah, semua orang di sini juga sama. Dao Master Blue Dream telah membantu karena putrinya dan terluka. Tuo Sen dan Wang Lin adalah musuh dan teman. Dia telah membantu pada saat-saat penting dan juga lelah. Entah itu Tang San, kura-kura hitam, burung vermilion, atau para kultivator dari planet 5 elemen, mereka semua lelah. Intensitas pertempuran di inti dunia gua jarang terlihat. Orang tua bernama Ma dari planet 5 elemen adalah orang pertama yang melangkah maju setelah merenung. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit, dan setelah sekian lama, dia berbicara. Rekan kultivator Wang, orang tua ini akan pergi lebih dulu. Jika Anda datang ke negeri para dewa, Anda bisa datang mengunjungi sekte 5 elemen. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, terima kasih, senior, telah membantu sebelumnya. Jika saya beruntung, saya pasti akan mengunjungi sekte 5 elemen. Yun Yifeng, yang berada di belakang lelaki tua bernama Ma, memandang sekelilingnya dengan nostalgia. Pada akhirnya, dia melihat Wang Lin dan menggenggam tangannya. Saudara Wang, berhati-hatilah. Pertarungan kita belum berakhir. Kami akan menentukan pemenang di benua astral abadi. Rekan kultivator Yun, berhati-hatilah. Wang Lin memandang Yun Yifeng. Orang ini sangat pintar. Wang Lin agaknya telah melihatnya di dunia gua. Pandangan Wang Lin tertuju pada dua kultivator paruh baya lainnya dari planet 5 elemen. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan melambaikan tangannya dari kejauhan. Riak bergema di kejauhan. Jenderal Macan Putih dan kultivator planet 5 elemen lainnya muncul. Kemunculan mereka tidak mengejutkan lelaki tua bernama Ma. Dia sepertinya sudah tahu. Namun, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion terkejut. Rekan-rekan kultivator planet 5 elemen, saya mengirim kalian semua. Saat Wang Lin berbicara, Jenderal Macan Putih melepaskan kultivator dari planet 5 elemen. Kultivator dari planet 5 elemen merenung sejenak dan kemudian kembali ke sektenya. Sekelompok orang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu emas. Ada kilatan cahaya keemasan lalu menghilang.
Melihat orang-orang di planet 5 elemen melewati pintu, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Rekan kultivator Wang Lin, masalah sebelumnya. Sayangnya, terima kasih, rekan kultivator, karena telah memaafkan kami. Kami akan pergi dulu. Jika ada yang Anda butuhkan, kami pasti akan membantu. Orang yang berbicara adalah Jenderal Kura-Kura Hitam. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan mengangguk, lalu dia memandang Jenderal Macan Putih di kejauhan. Kamu juga bisa pergi. Jenderal Macan Putih terkejut, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin dan kemudian tiba di sebelah Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Burung Vermilion memandang Wang Lin dengan tatapan yang mendalam dan rumit. Terima kasih. Ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang menuju pintu emas saat Wang Lin merenung. Mereka menghilang ke dalam pintu dan kembali ke benua astral abadi. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melangkah menuju pintu emas. Ketika dia berada sekitar 100 kaki dari pintu, dia berhenti dan menatap Wang Lin. Terima kasih. Wang Lin memandang Tang San dan perlahan berkata, kamu telah membantuku dan aku telah membantumu, tidak perlu berterima kasih. Tang San membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap diam. Dia terbang menuju pintu, dan saat dia akan menghilang, dia tiba-tiba berbalik. Akankah kita bertemu lagi? Wang Lin tidak berbicara. Tatapan Tang San menjadi redup dan dia diselimuti oleh cahaya keemasan. Tak seorang pun kecuali dia yang melihat matanya redup, dan dia perlahan menghilang di dalam pintu emas. Pada saat ini, semua orang yang bukan anggota dunia gua telah pergi satu per satu. Tatapan Wang Lin bergerak melewati Dao Master Blue Dream dan yang lainnya hingga mendarat di kehampaan. Dia menggenggam tangannya pada kekosongan. Tidak ada apapun di sana, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Tidak ada riak atau apapun, tapi kata-kata Wang Lin bergema saat dia menggenggam tangannya. Senior Xuan Luo, kamu telah mengikutiku sepanjang perjalanan. Anda pergi ke planet 5 elemen, ke alam surgawi, dan sampai ke inti gua ini. Sekarang setelah Anda melihat saya membuka pintu, apakah Anda sudah cukup melihatnya? Bisakah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Kekosongan mulai terdistorsi saat Wang Lin berbicara, dan sosok tersembunyi muncul. Kata-kata dan perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Pandangan mereka semua beralih ke sosok itu. Bagaimana kamu tahu namaku? Sebuah suara lembut datang dari sosok buram itu. Episode 1787 Aku lebih suka bersama istriku selamanya. Saat kata-katanya bergema, sosok Xuan Luo perlahan muncul di istana tempat Wang Lin membungkuk hingga sosoknya muncul di sistem bintang. Saat Xuan Luo muncul, ekspresi Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen tiba-tiba berubah. Pupil mata mereka menyusut dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyadari Xuan Luo misterius yang tiba-tiba muncul. Bahkan sekarang, mereka hanya bisa melihatnya, tapi jika mereka menutup mata, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Xuan Luo bahkan tidak melihat ke arah Tuo Shen dan Dao Master Blue Dream. Sebaliknya, dia memandang Wang Lin dengan senyum tertarik dan menunggu jawaban Wang Lin. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin tahu di mana dia bersembunyi, tapi dia tidak bisa tidak berspekulasi ketika Wang Lin memanggil namanya. Dia menebak beberapa hal. Xuan Luo tersenyum dan perlahan berkata, saya tahu. Di bunga pertama di dunia, tempat harimau putih kecil itu menetapkan hukum, Anda mengambil secercah jiwa dari kultivator planet 5 elemen kecil. Lalu kamu diam-diam mencari jiwa itu untuk melihat apa yang terjadi di planet 5 elemen setelah kamu pergi. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan mengangguk. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Xuan Luo, Wang Lin telah mengetahui namanya dari jiwa avatar kultivator planet 5 elemen. Memori dari jiwa avatar tidak lengkap dan hanya mencakup kejadian terkini. Tapi ini termasuk ketika Xuan Luo muncul setelah Wang Lin pergi. Hal ini menegaskan keraguan Wang Lin ketika dia melihat para kultivator dari planet 5 elemen. Lagi pula, dia belum pernah melihat lelaki tua yang berbicara tentang klan Dao kuno dengan jijik. Lebih tepatnya, ketika Wang Lin memasang jebakan untuk 7 warna Daois, hilangnya Aifish sangat mengejutkannya. Dia dengan hati-hati mencari alasannya dan menemukannya di jiwa avatar. Di bunga kedua, Wang Lin samar-samar menyadari sesuatu. Kemudian, di makam kuno, dia membenarkan spekulasinya. Ketika dia mundur ke belakang Xuan Luo dan membiarkan Xuan Luo bertindak, Wang Lin menegaskan bahwa apa yang dia tahu adalah benar.
Alasan mengapa kamu bisa mendeteksi posisiku secara akurat seharusnya ada hubungannya dengan iFish. Aku mengabaikan hubungan antara iFish jantan dan betina. Xuan Luo menggelengkan kepalanya. Dia memang lalai dalam hal ini. Namun, Wang Lin berhasil menemukannya dan mengetahui identitasnya. Dari sudut pandangnya, Wang Lin telah melampaui ujiannya, dan dia sangat puas. Apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Xuan Luo tersenyum dan memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin aneh dan dia mengangguk sekali lagi. Hasilnya, kamu tidak hanya mengetahui nama lelaki tua ini, kamu bahkan mengetahui identitasku. Xuan Luo tersenyum lebih lebar. Dia sudah lama bersembunyi di samping Wang Lin, dan suasana hatinya sangat baik. Ada perasaan yang tak terlukiskan dan bahkan penyesalan karena dia merasa Wang Lin seharusnya menemukannya nanti. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum berbicara. Salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, Dao Grand Empyrean kuno. Ketika dia mengetahui hal ini dari jiwa avatar, gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan perlahan berkata, alasan para kultivator dari planet 5 elemen menyerah dalam pertarungan untuk jiwa ketiga adalah karena senior. Mereka bahkan datang membantu karena senior. Junior bersyukur. Semakin Xuan Luo memandang Wang Lin, semakin bahagia dia. Dia sangat puas dengan Wang Lin selama ini, dan ketika dia mendengar kata-kata rendah hati Wang Lin, dia tertawa. Dia bahkan lebih menghargai meskipun Wang Lin tahu dia hadir, dia tidak meminta bantuannya. Selama seluruh pertempuran di inti dunia gua, Wang Lin berhasil membalikkan situasi sendirian. Xuan Luo tidak lagi ragu untuk mengambil Wang Lin sebagai satu-satunya muridnya. Ikuti aku kembali ke tanah Dao kuno di benua astral abadi. Jadilah satu-satunya muridku dan jaga klan Dao kuno. Anak kecil, apakah kamu bersedia? Xuan Luo memandang Wang Lin dengan tatapan lembut. Suaranya tidak menuntut sama sekali, tetapi bernada seperti seorang senior yang mendiskusikan sesuatu dengan seorang junior. Ekspresi dan nadanya membangkitkan rasa hangat di hati Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak setuju dan malah mulai merenung. Xuan Luo telah mengamati Wang Lin sejak lama dan agak memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin merenung, dia samar-samar menebak pikiran Wang Lin. Xuan Luo mengerutkan kening dan menatap pintu emas sambil menghela nafas. Dia tidak mengerutkan kening pada Wang Lin tetapi pada apa yang dia duga sedang dipikirkan Wang Lin. Ada banyak dunia gua di benua astral abadi. Dapat dikatakan bahwa sekte besar manapun memiliki dunia guanya sendiri. Namun, sejak zaman kuno, jarang ada kehidupan yang bisa keluar dari dunia gua, apalagi membunuh pemilik dunia gua. Jika bukan karena jiwa penguasa surgawi 7 warna telah hancur, dia tidak akan disegel. Xuan Luo memandang Wang Lin dan berbicara. Apa kamu tahu kenapa? Ini karena hukum benua astra abadi. Jika kehidupan di dalam banyak dunia gua tidak memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, mereka tidak dapat melewati hukum benua astral abadi. Meskipun ini adalah hukum, ini dapat dianggap sebagai tekanan kuat yang memisahkan dunia gua. Kehidupan apapun tanpa garis keturunan yang meninggalkan dunia gua akan hancur saat ia meninggalkannya. Suara kuno Xuan Luo bergema. Hukum dari benua astral abadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saya memahami pikiran Anda tidak ingin pergi sendiri. Anda ingin membiarkan orang lain pergi dan melihat benua astral abadi. Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, jika mereka tidak ingin pergi, junior tidak akan memaksa mereka, tetapi jika mereka ingin pergi, junior memang memiliki pemikiran ini dalam pikirannya. Ini tidak mungkin. Lupakan kamu, tapi wanita bernama Wan Er di Dao impianmu tidak bisa pergi ke benua astral abadi. Ketika Xuan Luo mengatakan ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia juga tidak bisa pergi. Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tahu betapa pentingnya wanita itu bagi Wang Lin, dan dia mengangguk. Wang Lin terkejut untuk waktu yang lama. Namun, seseorang memberitahuku sebelumnya bahwa jika ada seseorang di benua astral abadi yang menyambutku, itu akan mengurangi kekuatan hukum. Siapapun yang memberitahumu hal itu berbohong padamu. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali ke-9 matahari bertindak pada saat yang sama untuk membantu melawan hukum tertinggi benua astral abadi. Hukum benua astral abadi dibentuk oleh garis keturunan leluhur surgawi dan leluhur kuno, dan tidak mungkin diubah. Wajah Wang Lin menjadi pucat, seolah dia telah kehilangan sebagian besar darahnya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan seteguk darah terakhir di tubuhnya tampak mengalir keluar dari sudut mulutnya.
Cahaya di matanya segera meredup dan rasa sakit karena putus asa muncul di hatinya. Saya sudah memeriksa wanita bernama Wan Er. Sangat aneh kalau jiwanya tidak lengkap. Sebagian darinya tampaknya telah menghilang, dan saya telah memeriksa seluruh dunia gua untuk Anda tetapi tidak menemukan jejak. Hal ini sangat aneh. Namun, bagaimanapun juga, selama jiwanya belum lengkap, dia tidak dapat dibangunkan. Jika jiwanya utuh, aku mungkin bisa membangunkannya. Kamu bisa pergi sendiri ke benua astral abadi terlebih dahulu. Nanti, ketika Anda memiliki kesempatan untuk menemukan jiwa yang hilang, Anda dapat kembali. Xuan Luo berhenti berbicara. Dia bisa melihat air mata darah memenuhi mata Wang Lin. Sungguh, tidak mungkin. Wang Lin dengan getir menundukkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkan Wan Er di sini sendirian dan pergi ke benua astral abadi sendirian. Alasan aku ingin membuka pintu dan menuju ke benua astral abadi adalah demi dia. Untuk membangunkannya, awalnya aku berpikir untuk pergi ke benua astral abadi untuk menemukan metodenya. Jika dia tidak bisa pergi dan aku pergi sendirian selama ribuan tahun. Jika dia tidak bisa pergi, aku mungkin juga melakukannya. Tinggallah di dunia gua dan jangan pernah pergi sampai aku mati. Wang Lin bergumam sambil air mata jatuh, dan air matanya sedikit merah. Jika jiwa berduka, pikiran pun berduka. Jika segalanya tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan, air mata darah akan mengalir. Kata-kata Wang Lin terdengar di telinga Dao Master Blue Dream. Dia diam-diam mendengarkan kekasih putrinya begitu terikat pada wanita lain, namun kali ini, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasakan simpati dan kesedihan, dan dia memikirkan istrinya sendiri. Xuan Luo memandang Wang Lin. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan tiba-tiba berbicara. Wang Lin, itu bukan tidak mungkin. Orang tua ini akan berusaha sekuat tenaga sekali dan membantumu melawan hukum benua astral abadi dan menggunakan mantra reinkarnasi matahari surgawi. Setiap temanmu yang ingin meninggalkan dunia gua akan terlahir kembali di benua astral abadi dengan mantraku. Setelah mereka bereinkarnasi, mereka akan menjadi orang-orang dari benua astral abadi dan mendapatkan garis keturunan. Namun, ingatan mereka akan tersegel dan Anda harus menemukannya satu persatu untuk membangkitkan ingatan mereka yang tersegel. Proses ini bisa sangat lama. Orang tua ini tidak dapat menghitung waktu spesifiknya. Beberapa orang mungkin hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk bereinkarnasi, dan beberapa lainnya mungkin memerlukan waktu hingga 1000 tahun. Juga, orang tua ini tidak dapat menentukan lokasi reinkarnasi mereka. Benua astral abadi terlalu besar. Kamu harus bersiap dan percaya diri untuk menemukannya satu persatu. Adapun wanita bernama Wan Er. Jiwanya belum lengkap, jadi dia tidak bisa dilahirkan kembali. Tapi lelaki tua ini akan membantu dalam hal ini juga. Meskipun saya menolak hukum benua astral abadi, Anda memiliki peluang 50% untuk membawanya ke benua astral abadi dengan selamat. Namun kemungkinannya hanya 50%. Sekali kamu gagal, kamu akan mati bersamanya. Katakan padaku pilihanmu. Xuan Luo harus membayar mahal untuk ini, tapi dia mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Tidak ada bantuan gratis di dunia ini, dan Wang Lin memahami hal ini. Hanya perbedaan dalam praktik yang dapat memberikan hasil berbeda, seperti Duan Tian di masa lalu dan Xuan Luo sekarang. Meskipun mereka telah membantu dengan agenda mereka sendiri, hati Wang Lin terasa hangat dan tidak dingin. Dan Wang Lin sangat peduli dengan orang-orang yang berhutang padanya, seperti Duan Tian dan sekarang Xuan Luo. Episode 1788 tidak ada penyesalan tentang janji yang dibuat. Wang Lin menunduk dan melihat ke ruang familiar di luar gerbang emas. Dia diam-diam merenung. Kata-kata Xuan Luo bergema di telinganya dan bertahan lama. Kata-kata itu mengungkapkan kepadanya persiapan memasuki benua astral abadi dan konsekuensinya. Wang Lin mengerti. Reinkarnasi. Gumam Wang Lin. Mungkin beberapa tahun, mungkin 1000 tahun. Semua orang yang ingin meninggalkan dunia gua tanpa garis keturunan harus melalui ini. Setelah waktu yang lama, mereka akan muncul di suatu tempat di benua astral abadi. Saat kita bertemu 1000 tahun kemudian, saya harus melepaskan ingatan mereka yang tersegel. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap Xuan Luo dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin samar-samar memahami bahwa untuk melawan hukum benua astral abadi seperti ini, Xuan Luo harus membayar mahal. Junior tidak tahu siapa yang akan memutuskan untuk meninggalkan dunia gua dan berapa jumlahnya. Namun, apapun yang terjadi, Junior tidak akan melupakan kebaikan yang senior tunjukkan padaku hari ini. Wang Lin membungkuk di hadapan Xuan Luo. Tampaknya ada hubungan tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka.
Sulit untuk dijelaskan atau dipahami, tapi itu ada. Sedangkan One R, jika kita berdua tidak bisa hidup, bahkan jika kita mati bersama di pintu untuk meninggalkan dunia gua, aku tidak akan menyesal. Kata-kata Wang Lin penuh dengan tekad. Kata-kata, tidak ada penyesalan, bergema di seluruh sistem bintang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Dua kata ini mengungkapkan hati Dao Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun. Kata-kata ini mengungkapkan pertemuan yang ditakdirkan di luar lautan iblis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kata-kata ini melepaskan perasaan cinta, kerinduan, dan kesedihan Wang Lin saat dia berteriak. Selain ibunya, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan Lim Wan di hatinya. Dia telah menemukan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tapi tidak satupun dari mereka adalah dia. Dia telah membiarkan bayangan halus yang tak terhitung jumlahnya menari di dekatnya seperti kupu-kupu, tetapi tidak satupun dari mereka adalah dia, yang diiringi oleh musik sitar. Ini adalah cinta yang telah menjerat Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, dan tidak akan hilang sampai hari kematian Wang Lin. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik mati bersama jika mereka tidak bisa hidup bersama. Kedua kata ini masuk ke telinga Dao Master Blue Dream, dan matanya redup. Dia melihat ke arah alam surgawi dan merenung dalam diam. Mata Xuan Luo bersinar saat dia melihat Wang Lin, yang kembali menatapnya. Dia mendengar kata-kata Wang Lin, tidak ada penyesalan, dan mengangguk. Untuk merapalkan mantra reinkarnasi dan mengistirahatkan hukum benua astral abadi, saya perlu sedikit bersiap. 1 bulan dari sekarang, bawalah semua orang yang ingin pergi, dan aku akan mengucapkan mantranya. Adapun kamu, ini adalah pilihanmu sendiri. Xuan Luo tidak membujuk lagi. Selama periode pengujian Wang Lin, dia belajar banyak tentang karakter Wang Lin. Begitu Wang Lin mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Wang Lin ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Dia lebih suka menunggu 1000 tahun dan menemukan teman-temannya untuk membangkitkan ingatan mereka. Ini benar. Dia tidak ingin pergi sendirian tetapi ingin pergi bersama semua temannya, dia adalah orang yang baik hati. Dia tidak akan melepaskan kekasihnya, meski mereka berdua mati, dan dia tidak akan menyesalinya. Orang yang baik hati dan sentimental. Jika aku tidak meninggalkannya, dia akan melakukan apapun untuk melindungi klan Dao Kunoku selamanya setelah kita menunjukkan kebaikan padanya. Ada kilatan cahaya misterius di mata Xuan Luo, dan dia membuat keputusan. Wang Lin menatap tajam ke arah Xuan Luo dan membungkuk untuk ketiga kalinya. Dia berbalik dan pergi. Dao Master Blue Dream pergi bersamanya sambil merenung dalam diam. Adapun Tuo Shen, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin, dia tanpa berpikir panjang berjalan menuju ujung cakrawala sambil memikirkan apakah dia harus meninggalkan dunia gua untuk bereinkarnasi ke benua astral abadi atau tidak. Sistem bintang tak berujung sangat indah saat nebula bersinar. Namun, di mata Wang Lin, dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dari bintang-bintang dan bergegas melewatinya. Dia tidak meninggalkan All Heaven tetapi pergi ke tempat planet Donglin dulu berada. Planet Donglin telah runtuh, hanya menyisakan celah. Keretakan itu menyebabkan bunga kedua membeku. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang harus dilakukan Wang Lin. Ada Dewa Kuno Yunna. Wang Lin telah berjanji untuk membantunya melarikan diri dari dunia yang membeku. Planet Donglin berada di seberang pintu emas di All Heaven. Meskipun jauh dari pintu emas, cahaya keemasan masih sampai ke sini, dan domain bintang diselimuti cahaya keemasan. Keretakan menuju dunia beku seperti luka di sistem bintang. Itu berkedip-kedip dan terkadang melepaskan energi dingin ke dalam domain bintang yang diwarnai emas. Pada saat ini, ruang di luar celah terdistorsi dan Wang Lin muncul. Dia melihat ke celah itu dan mendekat ke sana. Aura Dao kunonya mengalir ke tangannya saat dia meraih celah itu dan tanpa ampun merobeknya. Sistem bintang bergemuruh, dan dengan teriakan dari Wang Lin, keretakan itu semakin terbuka. Energi dingin mengalir keluar, memperlihatkan tanah yang membeku. Bunga kedua yang membeku adalah satu-satunya tempat yang belum runtuh. Tanahnya masih beku, dan meskipun kekuatan Xuan Luo telah hilang, esnya masih ada. Wang Lin berdiri di luar celah dan perasaan ilahi mengirim pesan ke dunia beku. Yunna, aku datang untuk membawamu keluar. Di dalam dunia beku, di platform batu raksasa, Yunna perlahan membuka matanya. Dia melihat es di kejauhan dan tersenyum. Dia datang. Dia menutup matanya dan kepulan asap keluar dari sela alisnya. Itu menghilang ke dalam es di depannya. Asap meninggalkan tubuhnya dan melayang menuju Wang Lin. Segera, itu muncul di pintu masuk All Heaven. Dia melihat Wang Lin.
Namun, ada lapisan es di antara keduanya. Saya diciptakan oleh guru untuk menjaga sekte Donglin. Untuk membalas kebaikan ini, aku meninggalkan tubuh dewa kunoku di sini dan menggunakan kekuatan hidup untuk memberi makan tempat ini. Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan tempat ini. Saya harap Anda dapat membantu saya pergi dan mengambil jiwa saya. Pesan akal ilahi Yunna bergema. Melihat jiwa Yunna di dalam es, Wang Lin mengerti. Dulu ketika Wang Lin pertama kali memasuki bunga kedua, dia meminta bantuan tetapi tidak dengan tegas memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Dia menunggu sampai Wang Lin melewati 5 bunga 8 pintu dan membuka pintu ke dunia gua sebelum memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan miliknya. Lagi pula, memisahkan jiwanya dari tubuhnya sangatlah penting. Dia tentu saja harus berhati-hati. Wang Lin akan menepati janjinya dan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Di celah tersebut, dia memuntahkan seteguk energi Dao kuno ke dalam es. Nafasnya tidak terlihat, tapi saat menyentuh es, suara berderak bergema. Retakan dalam jumlah besar muncul dan es runtuh lapis demi lapis. Ketika es itu runtuh, jiwa Yunna keluar dari es itu sepotong demi sepotong. Ketika esnya benar-benar runtuh, jiwanya berubah menjadi penampilannya. Dia telah lolos melalui celah yang diciptakan Wang Lin. Dia memandang sistem bintang dengan mata tenang. Tidak ada riak di matanya, dia hanya memandang dengan tenang. Setelah sekian lama, dia membungkuk pada Wang Lin. Terima kasih telah membantu. Pandangan Wang Lin tertuju pada jiwa Yunna, dan dia berkata, ini adalah janjiku padamu. Ini bisa dianggap sebagai pertukaran atas bantuan Anda. Namun, Anda memutuskan apakah Anda hanya ingin pergi dan tinggal di dunia guanya, atau pergi ke benua astral abadi. Disitulah letak sekte Donglin yang asli dan juga kampung halaman tuanmu, penguasa langit 7 warna. Jika kamu ingin tinggal di sini, pergilah. Jika kamu ingin pergi ke benua astral abadi, kamu harus menjalani cobaan pahit selama 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Yunna dengan tenang mendengarkan kata-kata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia melihat sistem bintang yang tenang di depan dan berbisik. Reinkarnasi itu bagus. 1000 tahun. Tidak lama. Wang Lin melihat pahitnya waktu dan kebingungan tentang masa depan. Mungkin memilih untuk bereinkarnasi adalah jalan terbaik baginya. Wang Lin tidak berbicara lagi, dia melambaikan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Yunna dengan lembut melayang ke arah Wang Lin sampai dia berubah menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan dan melayang di telapak tangan Wang Lin. Wang Lin menutup tangannya dan memasukkan lampu ke dalam ruang penyimpanannya. Dia melihat sekali lagi dunia yang tertutup es dan pergi. Seluruh ruang dunia gua tidak asing lagi bagi Wang Lin. Dia tidak bergerak terlalu cepat saat dia melihat sekeliling. Seolah-olah dia berjalan perlahan sebelum pergi. Wang Lin juga membuat janji yang sama kepada orang lain. Dia berada di kedalaman lautan awan, namanya Fan Sanlu. Fan Sanlu ini adalah wanita yang menyedihkan. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan juga adik perempuan Fan Sanmen. Namun, dia sudah terlalu lama berada di dunia gua dan akhirnya terjebak dalam ilusi kakak perempuannya untuk mendapatkan darah sumpah Wang Lin. Dia adalah seseorang dari benua astral abadi, jadi dia tidak perlu bereinkarnasi untuk pergi. Wang Lin melangkah maju dan melintasi All Heaven, memasuki laut awan. Dia pergi ke kedalaman celah, tempat Fan Sanlu berada. Selain membawa Fan Sanlu pergi, ada sesuatu yang hampir dilupakan Wang Lin. Sebulan terakhir sebelum berangkat, dia tiba-tiba teringat. Dia pernah berjanji kepada karakter kecil bahwa dia akan memberi orang itu tubuh dengan tingkat kultivasi tertentu. Jiwa karakter kecil itu telah lama berada di ruang penyimpanannya. Episode 1789 Perpisahan yang Sulit. Biasanya, waktu 1 bulan akan berlalu dalam sekejap, tapi bulan terakhir di dunia gua ini berbeda. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin menemukan Fan Sanlu. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan memiliki garis keturunan benua astral abadi. Dia bisa pergi melalui pintu dan kembali ke rumahnya. Fan Sanlu pergi, meninggalkan kapal besar itu. Wang Lin telah menyempurnakan layar utama dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Selama 10 hari ini, Wang Lin juga menemukan planet kultivasi. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menemukan tubuh yang baru saja mati dan kemudian mengubah tubuh tersebut. Dia memasukkan jiwa karakter minor ke dalam tubuh dan membentuk jiwa asal. Setelah melakukan ini, Wang Lin diam-diam bergerak melewati bintang-bintang sendirian. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit keengganan. Pada awalnya, rasa keengganan ini tidak seberapa,
Tapi saat dia berjalan melewati semua tempat yang familiar, rasa itu menjadi semakin kuat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menghilang dari cahaya terang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persimpangan 4 sistem bintang besar, yang merupakan lokasi alam surgawi. Dia melangkah ke alam surgawi. Saat riak bergema, perasaan ilahi Wang Lin menyebar hingga menyelimuti alam surgawi. Dia mengirimkan informasi tentang perlunya melalui reinkarnasi untuk meninggalkan dunia gua. Jika ada yang ingin pergi, kamu bisa datang dan menemukanku. Aku akan pergi setengah bulan dari sekarang. Wang Lin duduk di gunung yang dia gunakan untuk kultivasi pintu tertutup dan perlahan menutup matanya. Bertahan atau pergi adalah sebuah pilihan. Wang Lin tidak mau campur tangan, dia baru saja membuka pintu. Adapun dunia luar, Wang Lin tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi orang-orang di dunia gua. Karena itulah dia memberi setiap orang kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Pada hari kedua setelah Wang Lin duduk, Si Tunan tiba. Dia melangkah di udara dengan awan putih di bawah kakinya. Dia memegang kendi anggur di tangannya saat dia menutup langkah demi langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Si Tunan terlihat sama seperti sebelumnya, rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya kasual sambil menyesap wine. Meskipun dia terlihat tenang, dia masih samar-samar mengungkapkan sedikit apa yang sedang terjadi di pikirannya. Wang Lin, katakan padaku, jika aku bereinkarnasi, apakah aku bisa menjadi raja kota fana di benua astral abadi? Gumam Si Tunan. Semula ada perasaan berpisah, namun perasaan itu banyak bertebaran dengan perkataan situ. Wang Lin tersenyum sambil mengambil anggur dari Si Tunan dan menyesapnya. Jika aku benar-benar kebetulan bereinkarnasi menjadi raja, jangan temukan aku terlalu cepat. Tunggu sampai aku menikmati seumur hidup sebagai raja sebelum menemukanku. Si Tunan memandang Wang Lin dan tersenyum. Kamu telah memutuskan. Wang Lin memandang Si Tunan. Si Tunan adalah teman dan gurunya. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benak mereka. Saya sudah memutuskan. Dengan bakat orang tua ini, sayang sekali jika tidak merusak tempat itu. Saya seharusnya jauh lebih bahagia di sana. Si Tunan tertawa. Dia benar-benar merasa nyaman. Kita bisa hidup bebas dan melakukan apa yang kita inginkan di benua astral abadi. Bukankah itu menyenangkan? Si Tunan mengambil kembali kendi anggur dari Wang Lin dan menyesapnya. Wang Lin dengan tenang memandang Si Tunan. Tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Si Tunan menghela nafas. Dasar bocah nakal, sebaiknya jangan lupa datang dan temukan aku. Sialan, reinkarnasi, orang tua ini sebaiknya bereinkarnasi menjadi raja. Saat situ menghela nafas, Wang Lin mengangguk. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menemukanmu. King Sui adalah orang kedua yang menemukan Wang Lin, dan di sampingnya ada kupu-kupu merah. Ayah dan anak perempuannya datang bersamaan. Mereka muncul dari kehampaan dan mendarat di samping Wang Lin. King Sui tidak banyak bicara. Dia berdiri di sana mencari beberapa saat, dan tidak mengatakan apapun. Di sampingnya, kupu-kupu merah menatapnya dengan mata agak merah. Tampaknya sesuatu yang tidak diketahui Wang Lin telah terjadi ketika mereka membuat keputusan. Han Yan, pasti ada metode bagimu untuk kembali ke benua astral abadi. Maka keluarga kita akan bersama lagi. Tatapan King Sui tertuju pada kupu-kupu merah dengan cinta kebapaan di matanya. Selain situ, King Sui, dan Red Butterfly, orang keempat yang datang adalah 13. Pemikiran 13 sangat sederhana. Sebagai murid Wang Lin, dia harus mengikuti Wang Lin meskipun melalui pedang dan api, atau bahkan melalui reinkarnasi. Dalam hatinya, gurunya seumur hidup akan menjadi gurunya bahkan melalui reinkarnasi. 13 duduk dengan tenang di belakang Wang Lin. Kepribadiannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Niat membunuhnya sebagian besar telah hilang dan tersembunyi dengan baik di dalam tubuhnya. Dia tidak mengungkapkan satu pun. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Beberapa orang lagi datang dari segala penjuru alam surgawi dan duduk di belakang Wang Lin. Mereka memilih untuk pergi. Pada hari ke-9 setelah Wang Lin kembali ke alam surgawi, Li Qianmei datang. Mengenakan gaun putih, dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia tampak sedih, tapi dia dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Di hadapan Wang Lin, Li Qianmei menyembunyikan kesedihannya sendiri. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan lembut, haruskah aku pergi? Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Qianmei lama sekali. Haruskah aku pergi? Li Qianmei bertanya dengan lembut sekali lagi, tapi suaranya mulai bergetar. Wang Lin memandang Li Qianmei. Dia melihat ketidakberdayaan Li Qianmei, melihat perjuangan batinnya, seperti perjuangannya sendiri.
Kata-kata dari masa lalu bergema di telinganya sekali lagi. Haruskah aku pergi? Li Qianmei tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok memegangi rambutnya dan dia berbalik untuk pergi. Wang Lin meraih tangan Li Qianmei dan suaranya bergema. Pergi ke benua astral abadi. Tunggu sampai aku menemukanmu, sampai aku melepaskan ingatanmu yang tersegel. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Maukah kamu menunggu? Li Qianmei berhenti dan berbalik. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia hanya mengangguk pelan. Aku akan menemukanmu. Wang Lin memandang Li Qianmei dan dengan lembut menariknya ke sisinya sehingga dia duduk bersamanya. Saat Li Qianmei ditarik oleh Wang Lin, dua aliran air mata mengalir dari matanya. Air mata menetes dari wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. Ayah tidak mau pergi. Dia akan tetap di sini bersama ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi atau tidak. Haruskah aku menemani ayahku ke sini atau menunggumu di benua astral abadi? Li Qianmei menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ada dua suara, tetapi ketika Wang Lin meraih tangannya, hanya ada satu yang tersisa. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke benua astral abadi? Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebingungan. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Kalau begitu, kamu harus segera menemukanku. Aku akan menunggumu selamanya. Kebingungan di mata Li Qianmei menghilang dan digantikan dengan tekad. Waktu perlahan berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa dari 15 hari Wang Lin akan tetap berada di alam surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang dikenal Wang Lin datang, tetapi mereka yang memilih untuk pergi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tinggal. Tidak semua orang mampu menghadapi reinkarnasi dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di dunia luar. Alhasil, mereka memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Guru Hongsan memilih untuk bereinkarnasi, tetapi Guru South Cloud berjuang untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Ada juga orang lain yang dikenal Wang Lin, seperti Zhang Kongli, Master Flamespark, Del. Mereka semua memilih untuk tinggal dan tidak mau pergi. Hanya tersisa 2 hari dari periode setengah bulan. Saat itu senja dan dunia gelap, jadi orang tidak bisa melihat terlalu jauh. Orang hanya bisa melihat garis besar pegunungan. Senja memiliki keindahan tersendiri. Itu seperti lukisan emas. Di dunia yang seperti lukisan ini, 3 sosok mendekat. Orang di tengah adalah seorang pria parubaya, dan penampilannya luar biasa. Dia memberi kesan usia, dia adalah King Lin. Di sampingnya ada putrinya, King Xuang, yang memiliki ekspresi dingin dan sepertinya tidak peduli sama sekali pada Zhou Yi. Zhou Yi tampaknya tidak peduli, seolah dia sudah terbiasa, dan dia tidak menyesalinya. Dia memandang King Sui dengan kerinduannya di masa lalu. Dia melihat wajah yang sama, tapi itu orang yang berbeda. Perasaan ini menimbulkan rasa sakit di hati Zhou Yi yang dapat merobek seseorang menjadi 2. Dia harus menyerah atau menerimanya. Wang Lin, putriku dan aku siap untuk pergi dan bereinkarnasi. King Lin berkata ketika dia tiba di sebelah Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yi dan menghela nafas. 3 hari terakhir berlalu, Zhou Ru, Shen Gonghu, dan lainnya membuat keputusan dan mendatangi Wang Lin. Tidak banyak orang yang memutuskan keluar, kurang dari 20 orang. Di hari-hari terakhir, hujan tipis turun di alam surgawi. Mu Bingmei, berpakaian putih, berjalan melewati hujan. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat seorang wanita yang sangat cantik memegang payung. Rambut hitam panjangnya bagaikan lukisan, dan kecantikannya yang luar biasa seakan membuat dunia sunyi selain suara hujan. Sebuah kekuatan aneh sepertinya membuat orang melupakan segalanya, dan sosok cantiknya tertutup kabut hujan. Inilah kecantikan Mu Bingmei, atau lebih tepatnya, Liu Mei. Karena saat ini, penampilan, pakaian, dan ekspresi Mu Bingmei adalah hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Episode 1790 Kaisar Naga muncul, jalan menuju benua astral abadi terbuka. Saya harap dewa memiliki jalan yang aman. Mu Bingmei memegang payung sambil menatap Wang Lin melalui hujan. Kata-kata lembutnya bergema di tengah hujan. Mereka sangat lembut dan sama sekali tidak dingin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia datang ke sini untuk menemui Wang Lin untuk terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Wang Lin tidak bisa menebak pikirannya. Mu Bingmei bukanlah wanita sederhana. Karena dia telah memutuskan untuk mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak mau bertanya, dan dia tidak mau bertanya. Setengah bulan berlalu di tengah hujan.
Saat senja hari terakhir, hujan tampak semakin lebat dan membentuk tirai hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat akhir dari dunia yang kabur ini. Wang Lin berdiri dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang hendak pergi terbang ke udara, berubah menjadi sinar cahaya. Mereka mengeluarkan bunga yang mempesona di tengah hujan. Berdiri di langit, Wang Lin melihat ke bawah ke bumi di bawahnya. Mu Bingmei masih memegang payung dan berdiri di sana. Sosoknya tampak di tengah hujan seolah sedang memperhatikan Wang Lin. Sosok lembut di bawah payung, gaun panjang, dan helaian rambut yang berkibar tertiup angin. Ada rasa duka dari sosok itu saat mereka berpisah. Melihat Mu Bingmei, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, "Jika saya masih hidup, saya akan kembali." Payung Mu Bingmei diturunkan sedikit, menutupi wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan kekosongan. 7 esensinya diaktifkan sekaligus dan berkumpul di tangannya. Saat cahaya terpantul dari hujan, pedang kristal muncul. Pedang ini adalah perpaduan esensi Wang Lin dan kekuatan Dao kunonya, jadi kekuatannya sangat mengejutkan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia gua. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau lebih lama lagi. Mungkin aku tidak akan pernah kembali. Aku memberikan pedang ini padamu. Hati-hati di jalan. Wang Lin menghela nafas dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang ingin pergi terbang menjauh. Li Qianmei kembali menatap Mu Bingmei lalu pergi. Mu Bingmei berdiri di sana dan melihat sinar cahaya yang terbang menjauh. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya, dan dunia menjadi kabur di hadapannya. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri yang mengantar suaminya pergi, berdiri di depan pintu saat sosok suaminya semakin menjauh. "Hati-hati," kata Mu Bingmei lembut, sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia memegang pedang esensi yang ditinggalkan Wang Lin dan dengan lembut berjalan pergi di tengah hujan. Di langit, Wang Lin melihat lingkungan sekitar yang dikenalnya, dan hatinya menjadi tenang. Dia samar-samar merasa bahwa masalah di dunia gua masih jauh dari selesai. Dengan formasi di sana, kecuali seseorang seperti penguasa muncul, tidak akan ada perang lagi antara alam dalam dan luar. Meskipun beberapa dari 5 master masih hidup, mereka semua terluka parah. Dengan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud di sini, seharusnya tidak ada masalah. Saya punya beberapa ide lain yang perlu saya pikirkan. Jenderal Burung Vermilion telah pergi, dan jika Burung Vermilion generasi pertama di alam luar benar-benar terpisah dari Jenderal Burung Vermilion, maka dia seharusnya pergi. Saya hanya tidak tahu apakah Burung Vermilion generasi kedua dan yang lainnya adalah masih di sana. Wang Lin diam-diam memimpin sekelompok orang dan meninggalkan alam surgawi. Dia tidak pergi ke Tanah Jatuh. Tanah Jatuh tidak sesederhana itu. Penunjuk kompas untuk manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar. Ada spekulasi di hatinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mencarinya. Ada juga Master Scarlet Soul, yang aku lepaskan. Dan orang misterius yang sepertinya tersegel di alam surgawi angin yang membantuku dalam pertarunganku melawan air Daois. Orang ini kemudian meninggalkan alam surgawi angin. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi mungkin mereka akan terpancing keluar melalui pintu yang terbuka. Ada banyak hal dan tempat yang tidak bisa dijelaskan. Wang Lin menutup matanya saat dia berjalan ke depan. Dia mengesampingkan semua keraguan dan spekulasi itu untuk mencari tahu setelah dia kembali dari benua astral abadi. Benua astral abadi bukanlah rumahku, rumahku ada di sini. Keberangkatan ini seperti seorang anak kecil yang meninggalkan rumah. Akan ada hari di mana aku kembali. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Jika aku tidak mati ketika aku kembali, semua misteri yang tersisa akan aku pecahkan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa menjelajahi semua ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan misteri ini sebagai sesuatu untuk mengenang rumahnya. Bisa dibilang ini semacam obsesi. Dengan permasalahan yang belum terselesaikan ini, bahkan jika dia melupakan segalanya karena berlalunya waktu, dia tidak akan melupakan rumahnya. Lebih dari selusin sinar cahaya yang dipimpin oleh Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang. Tingkat kultivasi setiap orang tinggi, sehingga mereka bergerak seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei agak lambat, tapi dengan perhatian Wang Lin, itu tidak menjadi masalah. Ketika masih ada beberapa hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan, Wang Lin membawa semua orang ke pintu di All Heaven. Pintu emas itu memancarkan semburan cahaya keemasan dan tampak spektakuler dari kejauhan.
Pintu ini terlalu besar dan sepertinya mendukung sistem bintang. Xuan Luo sedang duduk di samping pintu, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling. Saat Wang Lin dan teman-temannya tiba, Xuan Luo membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan, dan tatapannya melewati semua orang. Beberapa hari sebelumnya, tapi tidak masalah. Orang-orang ini semua berhak untuk bereinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema di seluruh bintang. Ketika dia melihat banyaknya orang, dia sedikit santai. Jumlahnya kurang dari 20 orang, dan itu akan menghemat banyak tenaga. Dia awalnya mengira mungkin ada ratusan atau ribuan orang. Jika seperti itu, akan sulit bagi Xuan Luo. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin sulit mantra reinkarnasinya. Jumlah orang ini adalah yang terbaik. Sebenarnya, Wang Lin tidak memberi tahu semua orang bahwa orang boleh pergi. Jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin mencoba pergi. Alasan dia tidak melakukan ini adalah karena Xuan Luo. Wang Lin tidak ingin berhutang budi pada Xuan Luo lagi. Kali ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak stres dan melukai Xuan Luo dengan membawa terlalu banyak orang. Xuan Luo berdiri dan tangannya membentuk segel. Sistem bintang bergetar dan riak bergema ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Suaranya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti gemuruh yang menggelegar yang menggantikan semua suara di dunia. Kemeja besar Xuan Luo menari-nari seolah ada aliran udara di dalam pakaiannya. Rambutnya terus bergoyang. Matahari raksasa berwarna darah muncul di belakang Xuan Luo. Setelah matahari muncul, warna emas di sistem bintang menjadi redup, seolah tak mampu bersaing. Saat matahari muncul, tangan kanan Xuan Luo membentuk segel dan meraih kehampaan. Roh surgawi Kaisar Naga, aku, Xuan Luo, memanggilmu. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan misterius. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi semakin intens. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh pusaran besar. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan sepertinya seluruh sistem bintang akan tersedot ke dalamnya. Di dalam pusaran itu, semuanya gelap gulita, seolah terhubung dengan dunia lain. Saat kecepatan putaran pusaran mencapai titik tertentu, teriakan naga yang menggelegar datang dari pusaran tersebut. Teriakan itu dengan cepat menyebar dan berdengung di telinga Wang Lin. Mengaum. Teriakan itu menjadi lebih intens dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Ekspresi orang-orang di belakang Wang Lin semuanya berubah, dan tatapan mereka terhadap Xuan Luo dipenuhi ketakutan. Teriakan itu mengguncang hati Wang Lin, tetapi tubuhnya tidak bergerak saat dia menatap pusaran itu. Teriakan terus keluar dari pusaran. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagian dalam pusaran itu, dia bisa membayangkan bagaimana seekor naga berjuang untuk keluar dari pusaran itu. Sesaat kemudian, ketika suara gemuruh hendak meruntuhkan sistem bintang, sebuah kepala raksasa memaksa keluar dari pusaran. Kepalanya terlalu besar untuk ditopang oleh pusaran itu. Pusaran itu runtuh dan potongan-potongannya berserakan saat gelombang kejut menyebar. Kepala raksasa itu adalah kepala naga. Ia memiliki satu tanduk dan dua kumis naga yang panjangnya ribuan kaki. Ia memiliki sisik hitam keunguan dan tatapan dingin dan sejuk. Semua ini membentuk raksasa yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Yang lebih aneh lagi adalah ujung tanduknya tidak tajam melainkan berbentuk persegi. Dari jauh, ujung tanduknya hampir tampak seperti mahkota seorang kaisar. Hanya kepalanya saja yang besarnya hampir 10.000 kaki. Saat ini, hanya kepalanya yang keluar. Naga itu memutar tubuhnya dan suara gemuruh bergema. Sepertinya itu akan keluar sepenuhnya. Naga ini adalah salah satu dari 9 senjataku, Kaisar Naga. Itu datang dari alam liar di pinggiran timur benua astral abadi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan naga ini adalah salah satu puncak keberadaan di sana. Itu memiliki kultivasi Void Tribulan tahap pertengahan. Saat itu, lelaki tua ini membunuhnya, mengambil jiwanya, memurnikan tubuhnya, mengambil tulangnya, dan menyempurnakannya menjadi senjata. Senjata ini adalah cambuk. Orang tua ini akan menggunakan cambuk ini untuk mencambuk hukum benua astral abadi untuk menciptakan celah bagi kalian semua untuk bereinkarnasi. Saat suara Xuan Luo bergema, tangan kanannya meraih ke arah naga. Naga itu mengeluarkan teriakan dan tubuhnya keluar dari kehampaan. 20.000 kaki, 30.000 kaki, 50.000 kaki, hingga panjangnya ratusan ribu kaki. Ia tiba sebelum Xuan Luo dan dengan cepat menyusut hingga menjadi cambuk naga berwarna darah yang panjangnya sekitar 1000 kaki. Cambuk ini memberikan tekanan yang mengejutkan.
Bahkan murid Wang Lin menyusut ketika dia melihat cambuk itu, dan dia diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cambuk ini. Kekuatan cambuk ini sungguh tak terbayangkan.